Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM 200209129. Saya salah satu mahasiswi di UIN Araniri Banda Aceh dengan prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas IPA SDMI 2. Kita akan membahas mengenai energi. Manusia, hewan, dan tumbuhan mempunyai energi apabila mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha, sehingga kemampuan untuk melakukan usaha disebut energi. Dalam fisika, energi adalah satuan kapasitas untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Ada beberapa macam energi, ada kinetik, listrik, kimia, nuklir, dan berbagai bentuk energi lainnya. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi dapat diubah bentuknya, tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi adalah suatu hal yang tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan keberadaannya, hanya bisa diubah atau dikonversi menjadi bentuk lain. Secara umum, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Sumber energi dan kegunaannya. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun yang besar. Kemudian di sini ada macam-macam energi. Yang pertama ada energi matahari, energi bunyi, energi gerak, energi listrik, dan energi kimia. Energi matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi. Energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya atau disebut juga dengan PLTS. Matahari merupakan sumber yang paling penting bagi kehidupan manusia karena matahari merupakan sumber energi panas cahaya yang terbesar di bumi ini. Energi cahaya matahari membuat bumi menjadi terang pada siang hari. Manfaat energi ialah kita dapat menjemur pakaian, kemudian untuk berolahraga karena sinar matahari sangat bagus untuk kesehatan tulang. Menjemur bayi, untuk berjemur, sinar matahari pagilah yang paling baik. Kemudian ada energi bunyi. Energi bunyi ialah bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi yang bergetar. Alat musik drum dapat menghasilkan bunyi ketika dipukul. Kemudian ada energi gerak. Energi gerak adalah energi yang dihasilkan oleh angin dan air yang mengalir. Sebuah kapal dan kincir angin adalah contoh benda yang digerakkan oleh angin, dan angin juga dapat menggeringkan pakaian, membantu pesawat terbang, bisa terbang dengan lancar. Kemudian ada energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh arus listrik. Salah satu manfaat energi listrik adalah menerangi rumah pada malam hari. Kemudian ada energi kimia. Energi kimia adalah energi yang bersifat dari bahan-bahan kimia, contohnya baterai dan aki. Tubuh kita juga membutuhkan sumber kimia yang berasal dari nasi, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Kemudian ada perubahan energi. Perubahan energi adalah berubahnya suatu bentuk energi menjadi bentuk energi lainnya. Energi bersifat kekal, artinya energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Selama jutaan tahun, energi hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Oleh manusia, energi diubah bentuknya untuk meringankan pekerjaan sehari-hari. Contohnya, televisi yang mengubah energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Atau kompor yang mengubah energi kimia dalam bentuk gas dan minyak goreng yang diubah kompor menjadi energi panas untuk memasak. Bentuk energi. Energi terdiri dari beberapa bentuk, yaitu yang pertama ada energi panas atau kalor, kemudian energi cahaya, energi bunyi, energi magnet, energi listrik, energi kimia, energi nuklir, dan energi gerak, mekanis atau kinetis. Contoh perubahan energi. Yang pertama ada energi kimia menjadi gerak. Di sini contohnya ialah makanan yang kita konsumsi membuat kita berenergi sehingga kita dapat berjalan serta beraktivitas. Kemudian yang kedua ada energi gerak menjadi energi panas. Contohnya ialah
roda yang saling bergesekan menghasilkan energi panas yang menghidupkan mesin. Kemudian yang ketiga ialah energi kimia menjadi energi cahaya, yaitu lilin yang dibakar. Kemudian energi cahaya menjadi energi kimia, yaitu proses fotosintesis menyerap cahaya matahari menjadi zat yang bernutrisi bagi tumbuhan. Sekarang kita masuk ke menghemat energi. Setiap rumah tangga pasti mempunyai berbagai peralatan elektronik masing-masing. Jika tidak dibatasi, mungkin setiap rumah tangga akan menggunakan berbagai alat elektronik secara terus-menerus tanpa memikirkan dampaknya kepada lingkungan. Di dalam rumah, Anda mungkin terdapat beberapa alat elektronik yang membutuhkan daya besar dan tentunya akan menggunakan energi yang lebih banyak dari alat yang lain. Salah satu alat elektronik yang menggunakan energi besar adalah alat pompa air. Mesin pompa membutuhkan daya yang tidak sedikit agar bisa mengalirkan air dari dalam tanah menuju tempat penampungan air di rumah. Dengan belajar menghemat, untuk menggunakan air juga sekaligus menghemat pemakaian energi listrik. Di dalam rumah ada juga yang biasanya terdapat sebuah mesin cuci. Nah, mesin cuci tersebut termasuk salah satu peralatan elektronik di rumah yang menggunakan energi besar agar bisa beroperasi dan digunakan secara normal. Pastikan agar kita menggunakan mesin cuci yang paling hemat daya dan mengoperasikannya hanya dalam waktu tertentu saja. Mungkin kita tidak akan menyangka ketika kita sedang melakukan pemborosan memakai energi akan membawa dampak yang buruk bagi setiap orang. Sebelum melihat dalam cakupan yang lebih luas, sebaiknya kita terlebih dahulu mengerti dampak dari boros memakai energi terhadap rumah tangga kita sendiri. Di bawah ini merupakan cara yang bisa kita gunakan untuk menghemat energi di rumah. Yang pertama, kita dapat melakukan untuk mematikan perangkat elektronik jika sudah tidak digunakan lagi. Kemudian, mengganti lampu dengan yang hemat energi. Kemudian, kita dapat menggunakan air secukupnya, mematikan apabila kita sudah tidak lagi menggunakannya. Kemudian, membuat rumah dengan ventilasi dan penerangan yang cukup, sehingga pada siang hari kita tidak perlu menghidupkan lampu karena cahaya matahari itu akan masuk melalui ventilasi yang dapat menerangi ruangan kita. Kemudian, jangan mengisi daya telepon genggam semalaman karena kita tidak bisa mengontrol karena kita ketiduran. Kemudian, kita dapat mencabut penanak nasi jika sudah tidak digunakan lagi. Kemudian, mematikan TV secara penuh. Keuntungan menghemat energi. Dengan belajar untuk menghemat energi, tentunya ada banyak sekali manfaat dan keuntungan yang bisa kita dapatkan. Salah satu keuntungan yang bisa kita langsung rasakan saat itu juga adalah berkurangnya pengeluaran kita untuk membayar tagihan listrik maupun pemakaian air. Keuntungan berikutnya yang bisa dirasakan dalam jangka waktu yang panjang adalah untuk menjaga sumber daya alam yang jumlahnya saat ini sudah semakin sedikit dan menyisakannya untuk anak dan cucu kelak. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.